Satu tahun kemudian, pemakaman siang, pemain Nastiti. Nastiti tengah bersimpuh di atas pusara. Tampak dua pusara dan tertulis nama Narosah dan Lina. Dua nama itu adalah nama ibu dan neneknya. Matahari bersinar dengan terik. Nastiti bangkit. Terlihat wajahnya di balik kerudung tipis tampak lebih matang. Kecantikan wajahnya kian terpancar. Dia berjalan perlahan di antara pekuburan. Interior jalanan, Andong siang. Pemain Nastiti dan tukang kusir. Nastiti dengan pakaian yang sama sedang menaiki Andong. Langkah kaki kuda terdengar teratur menyusuri jalanan. Tatapan Nastiti lurus ke depan. Angin menerpa rambutnya yang panjang. Kerudung tipisnya berjuntai di bahu yang ramping. Sementara Andong itu berjalan, terdengar suara Nastiti bermonolog. Sekarang hidupku hanya sebatang kara, tapi kegelisahan bukan jawaban atas ketiadaan orang-orang yang kucinta. Roda hidup harus terus diputarkan, rotasinya tak boleh mati. Setiap detik aku diantarkan oleh kedua tangan dan kakiku, yang sekejap pun dia tak ingin berhenti bergerak, karena tanggung jawabnya tinggi pada keinginan, cita-cita hati dan cita-cita. Karena tanggung jawabnya tinggi pada keinginan hati, cita-cita. Alam hanya memberiku satu penawaran saja, cukup jadi tukang pijit. Meski pijitan tanpa dongengan, juga pijitan tanpa nyanyian kidung, tapi semua takluk di tanganku. Laki-laki dan semua manusia di bumi ini hanya akan diam jika kulitnya kena sentuhan. Apalagi kalau sentuhan itu dengan hati, perasaan, tarian-tarian tangan yang mabuk. Apalagi yang menyenangkan bagi makhluk hidup di dunia ini, dan aku ditakdirkan tidak menjadi seseorang sesuai dengan cita-citaku, cita-cita nenekku. Karena nenekku sendiri tidak pernah tahu harus jadi apa aku. Selain tanpa dia sadari, justru sejak bayi aku terlatih menjadi tukang pijit, mengabdi pada kelelahan orang-orang, menjamu manusia dari kaku-kaku persendian, tanpa memperhatikan diriku sendiri, masa depanku, dan kebutuhanku. Apa pernah terpikir aku juga membutuhkan pijitan, meski sekedar sentuhan tangan, dan sentuhan itu datang dari tangan seorang laki-laki. Kenapa tidak terpikir itu? Aku malah tak ingin menikmatinya. Bahkan satu sentuhan dari mereka selama ini kuanggap itu satu ketidakwajaran, pelecehan, dan aku tak menghendaki itu. Aku juga tidak pernah tergetar ketika sentuhan-sentuhan tanganku membuat para laki senyum penuh kenikmatan. Apa aku kurang normal sebagai perempuan? Interior sebuah rumah siang. Pemain Nastiti, laki-laki yang dipijat, berusia 40 tahunan. Nastiti baru selesai memijiti seorang laki-laki. Lalu Nastiti bangkit. Ketika itu, tangan laki-laki itu tiba-tiba menyentuh bahu Nastiti. Nastiti tersentak, tapi menahan marahnya. Mas, aku tidak pernah menaikkan tarif pijitanku untuk yang satu itu. Berapapun yang kamu minta, aku kasih. Terima kasih, Mas, yang tadi sudah cukup. Laki-laki itu makin memperkencang pegangannya.
malah sekarang bangkit menghentikan langkah Nastiti. Nastiti, tolonglah, aku kasih berapapun kau minta. Aku bersumpah, tolonglah. Nastiti menggelengkan kepalanya, lalu beranjak, menyisakan kekecewaan laki-laki itu. Sialnya, perempuan itu tak bisa dipaksa. Interior dan eksterior rumah Nastiti siang, pemain Nastiti, barman, dan Capu. Di depan rumah berhenti sebuah truk. Keluar seorang anak kecil dan laki-laki bernama Barman. Anak laki-laki itu mengetuk pintu rumah Nastiti. Di belakangnya, Barman menguntit dengan diam. Tak lama kemudian Nastiti keluar. Barman tersentak. Keduanya saling pandang. Nastiti mempersilakan masuk keduanya. Ini Mbak Nastiti, teman Bapak, udah Barman, dia keseleo tangannya, Bapakku suruh kemari. Bapak suruh kemari. Nastiti ke dapur menyiapkan minuman. Barman berbisik, dia tukang urutnya, kok muda banget, cantik lagi, udah pikir nenek-nenek. Anak kecil mencetikkan jempolnya. Tak lama kemudian, Nastiti muncul membawa baki berisi air. Kenapa kemari? Mbak kan gak bisa ngurut, paling pijit-pijit sedikit. Habis kemana lagi? Masa ke makam nenek Lina? Oh ya Mbak, ini udah Barman, orang Padang, sejak lama jadi teman Bapak, sopir truk. Nastiti dan Barman bersalaman. Entah mengapa, Nastiti tampak malu-malu. Ya sudah Mbak, pijitin saja sekarang. Kasihan tangannya udah Barman. Nastiti mengangguk. Interior rumah Nastiti siang, pemain Nastiti, Capung, dan Barman. Nastiti tengah mengurut tangan Barman disaksikan Capung. Barman begitu terlena dengan pijitan-pijitan Nastiti. Tuh enak kan, pasti pengen kemari lagi. Barman hanya tersenyum, sesekali matanya mengintip kediaman Nastiti. Interior kamar Nastiti malam, pemain Nastiti. Nastiti tampak gelisah di kamarnya. Ditatapnya langit-langit, lalu ia bangkit. Duduk lagi, serba salah, begitu seterusnya. Dalam keremangan lampu templok, dia melihat Capung tertidur dengan pulas. Kenapa laki-laki itu tiba-tiba menitipkan Capung untuk menjagaku? Mahang, jagalah kegelisahan ini jika itu bernama cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan. Laki-laki itu menyentuh keakuanku sebagai perempuan, tidak saja sebagai perempuan yang berperasaan, tapi juga perempuan yang memiliki hasrat normal. Hatiku menggila jika ingat dia, padahal baru pertama aku mengenalnya. Nastiti melamun, dia membayangkan sesuatu. Tampak pernikahan adat Jawa. Kedua mempelai berjalan di antara para pengiring. Dia adalah Nastiti dan Barman. Musik Jawa mengalun. Interior kamar Barman malam, pemain Barman. Barman pun terlihat gelisah. Bayangannya ketika tangan halus Nastiti menyentuh tangannya terus berloncatan di pikirannya. Lalu dia berhayal. Tampak meriah pernikahan ala Padang. Pengantin Nastiti dan Barman berjalan bergandengan menyusuri lantai dengan karpet. Diiringi iringan musik adat Padang. Lalu pidato khas perkawinan. Interior rumah Nastiti malam, pemain Barman, Nastiti, Capung.
Barman dan Nastiti sedang duduk berhadapan. Tampak Capung tidur di atas divan. Sejenak keduanya diam, lalu mata mereka bertatapan. Nastiti, sekali lagi, aku ini anak buangan. Aku sudah lama dilupakan oleh keluargaku di Padang. Aku sudah tidak lagi dipandang adat sebagai calon nenek mama dengan rangkaian hak-hak dan kewajiban. Aku sudah tercerabut. Aku hanya seorang supir truk yang hidup di jalanan, mengandalkan isi perut dari sisa-sisa pungutan liar. Taruhan nyawa benar-benar menjadi risiko pekerjaanku. Kamu siap dengan itu? Kalau cinta tak pandang apapun, kita sudah cukup dewasa untuk memahami itu. Hanya satu hal, maukah kau berhenti memijat setelah kita menikah nanti? Nastiti tersentak. Itu hanya usul. Jika posisi sekarang, saya masih berhak menolak. Tapi jika nanti dan Mas Barman sudah menjadi suami saya, itu aturan yang tidak bisa ditolak. Apapun harus dilakukan jika itu keluar dari mulut seorang suami. Barman menarik napas panjang, keduanya saling tatap. Malam kian larut, Capung makin nyenyak tidurnya. Interior kamar Nastiti malam, pemain Nastiti Barman. Nastiti hendak memijiti Barman. Sebelumnya Nastiti membuka gorden kamar. Tampak Barman sudah berbaring dengan kemeja yang sudah lepas dari tubuhnya. Kenapa gordennya dibuka? Supaya aura Capung melihat kita dan kita tak akan melakukan apa-apa. Aku tak akan menodaimu, Nas. Terima kasih, Mas. Saya percaya. Tapi ini malam. Apa maksudmu malam? Kata orang tua, malam di antara dua orang laki dan perempuan adalah sarangnya setan dan dosa-dosa. Barman berbalik di atas divan. Nastiti mulai memijitinya. Tangannya tampak gemetar. Terdengar suara Nastiti dalam monolog mengiringi pijitannya. Semoga aku tak menjadi rapuh oleh cinta yang tak pernah izin datangnya. Malam-malam dalam kesenyakan nafsu dan gaduh oleh kerinduan yang aneh, hilanglah. Aku tak akan terbius olehmu. Ada hukum dalam hidup ini. Meskipun cinta kadang tak kenal itu. Saatnya mataku harus buta dari kenikmatan semata. Kupingku harus tuli dari kelenaan sesaat. Bibirku harus bisu dari keterpanaan nafsu. Hilanglah. Nastiti terus memijiti seluruh tubuh Barman. Sering sekali dia membuang napasnya seperti hendak membuang gundah di hatinya. Di luar malam kian sepi, gelap, jengkrik berbunyi. Lagu Jawa mengalun perlahan, senyap-senyap hingga Barman benar-benar tidur. Nastiti menatap wajah itu. Wahai jiwa yang penuh cinta, bangunlah, tanganku terlalu melenakkanmu. Barman membuka matanya sesaat. Mas, sudah malam, Mas Barman harus pulang. Barman bangkit seketika. Makasih, Mas. Nastiti menatapi Barman yang sedang berpakaian. Aku tidak tahu harus berbicara apa. Malam ini adalah malam yang sangat berharga bagiku. Aku akan melamarmu, Nas. Pasti. Nastiti hanya mengangguk, ada yang meleleh di matanya.